Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Helda Anggraini dan Irza Riani, Leni Dwi Apriani, dan juga Lucy Widyaningsi. Hari ini kita akan melakukan percobaan pembuatan minyak kelapa murni atau VCO dengan menggunakan enzim bromelin dan juga papain. Tujuan percobaannya yaitu membuat minyak kelapa murni atau VCO secara enzimatis. Langsung saja kita akan ke dasar teori. Dasar teori dari percobaan ini yaitu VCO merupakan minyak kelapa murni yang terbuat dari daging buah kelapa segar yang diolah dalam suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan. Salah satu cara untuk meningkatkan rendemen minyak yang ekstrak dari krim santan dapat dilakukan dengan menambahkan suatu enzim yang dapat memecah protein yang berperan sebagai pengemulsi pada santan. Pemecahan emulsi santan dapat terjadi dengan adanya enzim proteolitik. Enzim papain dan enzim bromelin merupakan salah satu enzim proteolitik. Enzim ini dapat mengkatalisis reaksi pemecahan protein dengan menghidrolisa ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Bromelin dan papain diisolasi dari buah nanas dan pepaya dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim tersebut. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh kematangan buah dan konsentrasi pemakaian. Untuk memperoleh hasil yang maksimum, digunakan buah nanas dan pepaya yang muda, karena yang mengandung enzim karena banyak mengandung enzim tersebut. Sehingga dalam proses pemecahan santan kelapa dalam emulsi lemak lebih cepat. Semakin banyak nanas dan pepaya yang digunakan, semakin cepat proses pemecahan lipoprotein dalam emulsi lemak tersebut. Selanjutnya, prosedur percobaan akan disampaikan oleh Saudari Irza. Kepada Irza, saya persilakan. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan kelapa 500 gram dan siapkan rendemen enzim bromelin atau papain. Yang kedua, parut kelapa tersebut dan tambahkan air dengan perbandingan 1:1 dan kemudian diperas. Yang ketiga, saring kelapa tersebut. Kemudian, setelah disaring, masukkan ke dalam plastik dan diamkan selama 3 jam agar krim dan skim kelapa terpisah. Setelah krim dan skim santan terpisah, ambil krim santan tersebut sebanyak 150 gram untuk 2 tempat. Kemudian, krim santan ditambahkan enzim bromelin untuk sampel 1 dan enzim papain untuk sampel 2 sebanyak 2 gram dan diaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik dan diamkan selama 24 jam hingga muncul cairan minyak. Setelah cairan minyak terbentuk, lakukan penyaringan. Kemudian, setelah dilakukan penyaringan, timbang VCO. Sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu timbang buah kelapa sebanyak 500 gram. Berat kelapa yang digunakan yaitu 500 gram. Selanjutnya kita akan menimbang enzim bromelin yang berasal dari buah nanas. Berat dari enzim bromelin yang berasal dari buah nanas yaitu 2 gram. Selanjutnya kita akan menimbang enzim papain. Berat dari enzim papain yang digunakan yaitu 2 gram. Selanjutnya kita akan memarut kelapa 500 gram tersebut. Selanjutnya kita akan menimbang air yang kita gunakan karena perbandingannya
1:1, maka air yang digunakan yaitu 500 gram. Berat dari air yang akan digunakan yaitu 500 gram. Tambahkan air pada kelapa yang sudah diparut dengan perbandingan 1:1. Remas-remas kelapa yang sudah ditambahkan dengan air agar saringnya keluar. Jadi sekarang kita akan saring santannya. Saring yang kedua yaitu menggunakan saringan anti karat yang lubangnya tuh lebih halus atau lebih kecil-kecil. Nah, yang ketiga kita akan menyaring menggunakan kain untuk memastikan tidak ada ampas yang ikut ke dalam santannya. Setelah penyaringan perasan kelapa parut tadi, kita tuang ke dalam 2 wadah yang berbeda dengan volume yang sama banyak. Kemudian kita tunggu sampai antara krim dan skim santannya itu terpisah. Ya. Setelah 3 jam antara krim dan skim santannya sudah terpisah seperti ini, kita akan pindahkan krim santannya ke dalam wadah lain. Oke, ini sudah dipisahkan krim santannya dan siap diberi enzim papain dan enzim bromelin. Teman-teman, tahap selanjutnya yaitu setelah santan, krim dan skim dari santan tersebut terpisah, maka dibuat 2 sampel. Itu yang pertama 150 gram krim santan dan sampel kedua 150 gram krim santan juga. Itu untuk sampel pertama ditambahkan dengan 2 gram enzim bromelin. Kemudian diaduk. Aduk hingga enzim tersebut dengan krim merata. Kemudian untuk sampel yang kedua itu 150 gram krim santan ditambahkan dengan 2 gram enzim papain. Kemudian kita aduk. Baik, kita aduk. Setelah ditambahkan dengan enzim bromelin, kita masukkan ke dalam toples. Kita tunggu hingga 24 jam. Setelah 24 jam, kita pisahkan antara minyak dan juga blondenya. Setelah kita dapatkan minyaknya, setelah itu akan kita lakukan proses penyaringan untuk mendapatkan minyak yang lebih jernih. Pada FCO, ini adalah hasil dari FCO menggunakan enzim bromelin. Maka langkah selanjutnya adalah kita timbang FCO yang dihasilkan dari enzim bromelin. Berat yang dihasilkan yaitu 51 dikurang 7 gram dari berat wadah, maka FCO yang dihasilkan adalah 44 gram. Pendiaman selama 24 jam, FCO yang dihasilkan kemudian ditimbang. Tapi sebelum
wadah yang akan digunakan yaitu 119 gram. Setelah itu kita pisahkan FCO yang telah dihasilkan menggunakan alat bantu. Dan di sini saya menggunakan alat bantu berupa suntikan. Kemudian kita ambil minyak yang telah dihasilkan. Setelah dilakukan penyaringan, ini merupakan hasil dari FCO atau virgin coconut oil. Nah, tahap selanjutnya kita timbang hasilnya ini. Setelah dilakukan penyaringan pada FCO, minyak kelapa yang dihasilkan yaitu 159 dikurang 119 dari berat wadah, maka minyaknya yaitu 40 gram. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Yang pertama, siapkan kelapa 500 gram dan siapkan rendemen enzim bromelin dan papain. Bisa teman-teman lihat untuk hasil pengamatannya. Kemudian yang kedua, parut kelapa tersebut dan tambahkan air dengan perbandingan 1:1, kemudian diperas. Yang ketiga, saring kelapa tersebut, santan yang telah jadi. Selanjutnya, setelah disaring, masukkan ke dalam plastik dan diamkan selama 3 jam agar krim dan skim kelapa terpisah. Selanjutnya, setelah krim dan skim santan terpisah, ambil krim santan tersebut sebanyak 150 gram untuk 2 tempat. Selanjutnya, yang keenam, kemudian krim santan ditambahkan enzim bromelin untuk sampel 1, untuk sampel 2 sebanyak 2 gram dan diaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik dan diamkan selama 24 jam hingga muncul cairan minyak. Setelah cairan minyak terbentuk, lakukan penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan, kemudian timbang VCO. Baiklah, untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh Saudari Leni. Kepada Leni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pembahasan. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis ini merupakan pemisahan minyak dalam santan tanpa pemanasan, di mana ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan bias juga dipecah dengan bantuan enzim. Di sini yang rusak itu yaitu proteinnya, bukan lemaknya. Komposisi dan kadar asam lemak dalam ikatan tersebut tidak boleh berubah dikarenakan akan mempengaruhi khasiat dari VCO bias. Oleh karena itu, baik secara proporsional maupun secara kuantitas, kandungan asam lemak tersebut tidak boleh berubah. Protein dalam ikatan lipoprotein ini dipecah dengan enzim protein, disebut dengan enzim protease. Enzim yang biasa digunakan untuk memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak itu ya enzim papain yang ada pada pepaya dan enzim bromelin yang ada pada nanas. Pada percobaan ini, enzim yang digunakan adalah enzim bromelin dan juga enzim papain. Pada pembuatan minyak kelapa dengan cara enzimatis ini, enzim bromelin mampu memecah ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan. Dengan rusaknya protein, maka ikatan lipoprotein dalam santan juga akan terputus dengan sendirinya. Kemudian, minyak yang diikat oleh ikatan tersebut akan keluar dan mengumpul menjadi satu. Oleh karena itu, minyak memiliki massa atau berat jenis lebih rendah dibandingkan dengan air. Maka posisinya kemudian berada paling atas dan disusul dengan protein. Kemudian yang berada di posisi bawah atau terakhir yaitu air.
kesimpulan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.